Henry menegakkan punggungnya yang kuat dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Aku tidak membiarkanmu bertarung. Tapi karena kamu ingin bertarung, kamu bisa memberinya satu. Katakan saja aku mabuk dan biarkan dia menjemputku." Kevin dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon Amelia. Ponsel Amelia berdering dan panggilan itu datang. Jari putih menekan tombol, dan suara Kevin keluar dari sana. "Nona Wijaya, Tuan Muda sedang mabuk di bar. Tolong bawa dia kembali dengan cepat." Amelia menjawab, "Aku tidak pergi." Karena telepon menyalakan speaker, ketiga kata ini dengan jelas masuk ke gendang telinga Henry. Kevin ingin tertawa sedikit, tetapi dia tidak berani, jadi dia hanya bisa menahan diri. Dia merasa tuan mudanya sangat menyedihkan, dan Amelia tidak menginginkannya. Ini benar-benar palu nyata dari suami yang mengeluh pada gadis yang dalam. Kevin dengan cepat berkata dengan wajah serius, "Nona Amelia, apakah kamu benar-benar tidak akan datang? Tuan muda benar-benar mabuk, dan ada seorang wanita cantik bersamanya. Jika kamu tidak datang, saya hanya bisa membiarkan wanita cantik ini membawa tuan muda ke kamar. Setelah istirahat, saya khawatir pesona tuan muda begitu besar ketika kecantikan ini naik ke tubuhnya dan memperkuat tuan muda, maka dia akan dirampas, dan semua ketenarannya akan hancur." Henry mengangkat alis heroiknya dan melirik Kevin. "Kamu luar biasa pada saat ini." Suara Amelia yang jelas dan indah keluar dari sana. "Jika tuan mudamu benar-benar kuat, maka maafkan aku tidak bisa menyelamatkannya. Karena aku bukan seorang polisi wanita, tolong ingatkan dia untuk menelepon polisi 110. Dengan 2 bip, Amelia menutup telepon, dan sisanya sibuk. "Tuan muda, Nona Wijaya sangat berkarat. Dia mengabaikanmu sama sekali." Henry berkata, "Kamu bisa diam? Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh jika kamu tidak berbicara." Henry mabuk, dia memasuki kamar presidensial dan duduk di sofa. Dia merasa sakit kepala, jadi dia meletakkan punggungnya yang kaku dengan malas ke sofa, mengangkat tangannya, di mana cahayanya relatif gelap, dan tubuhnya yang tinggi dan lurus dilapisi dalam setengah terang dan setengah kegelapan. Saat ini, pintu kamar presidensial terbuka dengan sekali klik, dan Nadira muda dan cantik. Nadira telah menatap Henry di aula. Dia menatapnya dengan tergila-gila seperti gadis-gadis itu. Dia tampan, uang, kekuasaan, dan simbol status, bahkan lebih berharga. Itu adalah kehidupan pribadinya yang bersih dan penampilan pantang arogan. Taipan bisnis semacam ini, elit sosial, seperti magnet yang sangat memikat gadis-gadis muda dan cantik ini. Tapi dia lebih pintar dan lebih berani dari gadis-gadis itu. Dia tahu bahwa Henry sedang mabuk dan mengikutinya sampai ke kamar kepresidenan. Yang dia inginkan hanyalah kesempatan seperti ini. Nadira memandang Henry dengan tergila-gila. Kedua kakinya yang panjang tidak tumpang tindih, tapi dia membungkuk ke depan secara alami dan malas. Dia membatasi matanya yang tampan, dan alis heroiknya tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya menunjukkan rasa kesulitan. Bahkan jika dia tidak memberikan uangnya, dia bersedia untuk berselingkuh dengannya sekali. Nadira dengan lembut berjalan ke bagian belakang sofa, lalu dia mengangkat tangan kecilnya dan mulai memijat pelipis Henry. Nadira telah belajar bagaimana menanganinya karena ini adalah suatu keharusan untuk menaklukkan pria. Tekniknya sangat lembut. Henry merasa sakit kepalanya sedikit mereda, dan alis yang mengerutkan kening juga perlahan mengendur. Ruangan itu sunyi, tapi detak jantung Nadira semakin cepat. Henry sepertinya tertidur. Tangan kecilnya ragu-ragu sejenak, lalu dengan berani turun dan mendarat di bahu Henry. Dia berkata dengan suara yang menawan, "Tuan Henry, kamu pasti sangat lelah. Aku akan membantumu membuka kancing bajumu.
Tangan Nadira bergerak ke bawah di sepanjang garis bahu kaku pria itu, dan dia dengan jelas merasakan otot-otot halus dan kuat di tubuh pria itu melalui pakaian tipis itu. Dia tidak sabar untuk membuka kancing pakaian Henry. Tapi detik berikutnya Henry tiba-tiba membuka matanya, dan dia menggenggam lengan ramping Nadira, dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu?" Nadira tidak menyangka Henry begitu waspada dan masih terbangun dengan aroma yang lembut. Henry dengan cepat membuangnya, dan menyela, "Aku beri kamu 3 detik dan segera keluar dari sini." Nadira sangat ketakutan karena dia sudah merasakan amarah Henry. Faktanya, dia sangat percaya diri ketika dia masuk. Ada banyak eksekutif bisnis yang membesarkannya. Dia juga bisa memilih sponsor, dan bos seperti dia juga banyak. Henry akan menyukainya saat dia melihatnya sebagai pilihan terbaik. Tapi sekarang tatapan dingin Henry menutupi wajahnya. Dia jelas tidak tertarik padanya. Nadira sangat frustasi, tapi dia tidak mau menyerah. Ini adalah saat yang menyenangkan seumur hidup. Dia sudah memasuki kamar Henry, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa melakukan apapun. "Bapak Mahendra, aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu sejak lama. Aku melihatmu minum sendirian, jadi biarkan aku tinggal bersamamu malam ini." Mengatakan bahwa Nadira mengulurkan tangannya untuk melepas pakaiannya. Dia awalnya berpakaian keren, kulitnya yang cerah terlihat. Tatapan Henry tidak menghindar melainkan meliriknya dari atas ke bawah. Nadira sangat gembira, dan dia segera mengenakan yang menawan dalam kondisi terbaiknya. Saat ini, Henry mendengus. Dia mengangkat bibir tipisnya dan berkata tanpa ampun, "Jangan menggaruk kepala dan berpose. Bukan salahmu tumbuh seperti ini, tapi itu salahmu untuk menjadi menakutkan." Nadira merasakan baskom air dingin menetes dari atas kepalanya, membasahi semua kegembiraan dan harapannya. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tumbuh seperti ini. Mata Henry yang dalam dan sipit terasa dingin dan tanpa suhu. "Wanita yang kusuka adalah Amelia, tunggu keluar sekarang." Begitu suara Henry jatuh, dengan satu klik, pintu kamar terbuka lagi, dan seseorang datang. Henry menoleh, dan segera melihat sosok cantik di samping pintu, Amelia. Amelia berdiri di dekat pintu. Dia mengenakan jaket hitam panjang. Rambut hitamnya yang murni kusut di leher putihnya. Sekarang dia berdiri di dekat pintu, matanya yang cerah melihat Nadira. Tubuh jatuh di wajah tampan Henry dan berkata, "Henry, aku di sini. Kamu tunjukkan ini padaku." Nadira juga memandang Amelia dari pintu, dan ketika dia melihat wajah cantik Amelia, dia tahu mengapa Henry meremehkannya. Sebagai seorang wanita, Amelia berada di luar 800 jalan terlepas dari wajah, sosok, atau temperamennya. "Nona Wijaya, jangan salah paham, tidak ada yang terjadi antara Tuan Henry dan aku. Saya baru saja memukul dan mencubit bahu untuk Tuan Henry." Nadira sangat cemburu. Dia dengan sengaja mengucapkan kata-kata itu dengan nada seperti teh hijau, yang membuat Amelia salah paham. Amelia masuk dan mendatangi Nadira. Dia mengeluarkan uang kertas dan menyerahkannya kepada Nadira. Ternyata itu adalah pelayannya. "Bagaimana saya bisa membiarkan kamu melayani dengan sia-sia?" Nadira tidak pernah mengira Amelia memiliki sikap yang begitu tenang. Tidak hanya dia tidak marah, tapi dia juga mempermalukannya. Amelia berkata, "Uang sudah diberikan, kamu bisa pergi, kan?" Nadira akhirnya melihat bahwa wanita Amelia itu kejam. Dia tidak membutuhkan pisau untuk membunuh, dan dia melihat darah di setiap kata, dan dia telah mempermalukannya. Nadira dengan cepat mengambil pakaian di tanah dan memakainya, sangat malu. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata jernih Amelia. "Lain kali kamu keluar untuk merayu seorang pria, kamu harus tahu berapa yang kamu miliki,
dan kamu berani memikirkan pria saya. Nadira menutupi wajahnya, menundukkan kepalanya, dan berlari keluar. Dia sudah menangis karena dipermalukan Amelia. Amelia dengan dingin melihat Nadira menjauh. Pada saat ini, dua lengan yang kuat melingkari di belakangnya, dan Henry memeluknya dari belakang. Henry berkata, "Amelia, kamu akhirnya di sini. Kupikir kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi." Amelia berjuang dengan cepat, mencoba mendorongnya menjauh. "Henry, kamu membuat adegan kesetiaan di hari pertama kita jatuh cinta." Henry menolak untuk melepaskannya dan memeluknya erat-erat. "Aku bersumpah aku tidak melakukan apa-apa. Saya baru saja mabuk." Dia mengusap pelipisku, tetapi ketika dia ingin membuka kancing bajuku, aku bangun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.